Agus Salim, jangankan merampas hak orang lain, diberi nama dia. Kehidupan pribadinya sederhana. Sebagai menteri dia kan tidak punya rumah, nyewa, numpang di rumah saudaranya kan gitu. Tercatat juga Pak Hatta itu sejak menjadi wakil presiden ingin punya sepatu kulit yang bagus. Mereknya merek Belly. Ingin beli itu sehingga dia menggunting iklan di koran tentang sepatu Belly itu disimpan di lipatan bukunya. Suatu saat akan saya membeli ini. Saya mau nabung uang dulu. Ini wakil presiden loh. Gitu. Sampai meninggalnya beliau tidak mampu membeli sepatu Belly itu. Secara konstitusi, Pak Habibie adalah presiden mulai tahun 98 sampai 2003. Tapi Pak Habibie begitu jadi presiden untuk mengantarkan reformasi, membangun demokrasi, hanya akan menjadi presiden sebentar, menyiapkan pemilu. 8 bulan berikutnya dia adakan pemilu. Tidak pakai habis masa jabatannya, hanya pakai 8 bulan Pak Habibie. Pak Mahfud, satu lagi tokoh di era perjuangan kemerdekaan yang menurut saya Bapak perlu ceritakan untuk kita, untuk tokoh-tokoh bangsa atau pejabat masa kini maupun juga anak muda. Sosok yang kita sebut selama ini lihai dalam perundingan, punya kemampuan dalam berbagai bahasa, katanya 9 bahasa, itu Agus Salim. Ya, Agus Salim. Apa yang menjadi catatan Bapak tentang Agus Salim? Wah, itu orang luar biasa ya. Pengabdiannya kepada Republik luar biasa. Di dalam sejarah perdebatan berdirinya negara, Agus Salim ini termasuk mewakili kelompok Islam. Dia dulu aktif di Partai Syarikat Islam sebenarnya. Tapi kemudian seperti kita tahu Syarikat Islam pecah kan pada waktu itu. Nah, Agus Salim ini termasuk kelompok Islam di BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bersama dengan Kahar Muzakir dari Muhammadiyah, kemudian Wahid Hasyim dari NU, kemudian Abi Kusno Cokro Suyoso dari Masyumi 4. Jadi ini menarik karena dulu begini, dulu untuk mencari kompromi, ya untuk mencari kompromi tentang dasar negara itu kan Bung Karno mengusulkan negara sekuler kebangsaan, lalu kelompok Islam tuh Wahid Hasyim, Agus Salim dan menginginkan negara Islam. Tidak ketemu, lalu dibentuk Panitia 8 untuk mencari kompromi. Panitia 8 nih, 6 orang tuh golongan nasionalis Bung Karno. Ya, Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, kemudian Utu Iskandar Dinata, dan Ahmad Sukarja. Lalu dari kelompok Islam hanya 2, yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim. Nah, oleh Bung Karno ini dirombak. Kata Bung Karno tidak adil. 6-2 ini, kelompok nasionalis kok 6, ya, kok kelompok Islam 2, dirombak oleh Bung Karno. Yang kelompok nasionalis itu, yang 6, 2 dikeluarkan, yaitu Utu Iskandar Dinata dan Ahmad Sukarja dikeluarkan, diganti oleh 1 orang namanya Ahmad Subarjo. Nah, yang kelompok Islam ini karena Ki Bagus Hadikusumo itu tidak bisa hadir, diganti Ki Bagus dikeluarkan dari tim itu, lalu masuk 3 orang baru, Agus Salim, Kahar Muzakir, dan Abi Kusno. Jadilah 5-4 ini, sehingga perdebatan menjadi seimbang, dan itulah kemudian kompromi ditemukan, pertama dengan Piagam Jakarta, kemudian dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu semuanya harus kita garis bawahi bahwa itu sebenarnya produk Bung Karno dan kawan-kawan yang dipimpin oleh Bung Karno, gitu ya. Sehingga tidak boleh memisahkan Bung Karno itu tidak Islam, yang lain Islam. Nah, Bung Karno Islam, cuma strategi atau pilihan membangun negaranya itu berbeda. Karena yang satu memandang politik dan negara itu satu, Bung Karno harus bedakan agar dua-duanya maju. Politik maju, agama maju, gitu kata Bung Karno. Nah, lalu ketemu kompromi di Ketuhanan Yang Maha Esa pada akhirnya sesudah Piagam Jakarta. 22 Juni itu. Nah, di situ ada Agus Salim. Nah, saya tadi sebut, kenapa saya nyebut Agus Salim di kelompok ini, kelompok Islam. Nah, begitu Indonesia merdeka dengan dasar Pancasila itu, perjuangan Agus Salim untuk Indonesia
yang terbuka, inklusif, dan kosmopolit itu total. Dia tidak lagi bicara negara Islam, tidak Islam, pokoknya dia berjuang habis-habisan. Bahkan dia juga ketika jadi Menteri Luar Negeri, hebatnya itu sampai berkunjung ke Mesir, mencari dukungan diplomatik kan pada waktu itu. Dan dia, ini orang hebat, menguasai 9 bahasa. Betul 9 bahasa? Iya betul, 9 bahasa. Semua sumber yang menulis tentang Agus Salim menyatakan dia menguasai 9 bahasa. Pada masa itu ya Pak ya? Pada masa itu, belum ada gadget, belum ada apa. Orang bisa menguasai 9 bahasa. Kalau tidak orang hebat, tidak mungkin lah. Nah, dan dia total untuk Republik. Ya. Nah, kehidupan pribadinya sederhana. Sebagai menteri dia kan tidak punya rumah. Nyewa, numpang di rumah saudaranya kan gitu-gitu Agus ya. Salim tuh. Waktu Agus Salim, rumahnya kebocoran hujan, bocor hujan gitu, nggak apa sambil memperbaiki genteng sendiri. Bahkan juga yang menarik kalau dalam konteks sekarang, dia sangat tidak mau menikmati sesuatu yang bukan haknya. Misalnya begini, you tahu dulu ada namanya di periode-periode abad ke-20 itu kan ada Raden Ajeng Kartini kan. R.A. Kartini. R.A. Kartini itu orang pinter, orang keraton. Itu mendapat beasiswa untuk belajar ke Belanda. Tapi R.A. Kartini tidak mau berangkat. Saya mau bersama bangsa saya di sini, gitu. Lalu oleh Belanda ditawarkan ke Agus Salim. Ini yang bisa menggantikan sesuai kapasitas keilmuannya itu Agus Salim. Karena cerdas gitu ya? Karena sangat cerdas, pinter. Tawarkan Agus Salim, tidak mau. Itu bukan hasil usaha saya. Wah, hebat. Orang seperti Agus Salim. Sekarang ini orang nggak ikut ujian diluluskan. Ya saya punya staf loh. Punya pembantu di rumah itu. Saya ikut tes satu institusi. Lulus. Karena memang sengaja disekam dilatih fisiknya agar bisa pantas lah menjadi aparat gitu ya. Gini. Lulus sampai tingkat terakhir. Tes untuk masuk mana Pak waktu itu? Tes untuk masuk satu Akpol lah. Akpol. 2 tahun lalu. Lulus dari bawah-bawah. Sudah dikirim ke Jakarta, Pak sudah lulus, fisiknya sudah bagus, pengetahuannya bagus. Tiba-tiba pengumuman terakhir udah lulus katanya. Apa? Buta warna. Saya suruh cari pembanding ke dokter. Coba kamu cari tuh, betul nggak kamu buta warna? Dari rumah sakit tuh enggak, matanya normal. Tapi di sana sudah bilang ini buta warna. Ketika ditanya, ini enggak buta warna kok. Pak, ukurannya beda Pak kalau menurut polisi. Oh iya, saya bilang tahu ukurannya beda tuh. Ya bisa saja, mungkin ukuran apa gitu kan. Ya bukan ukuran mata. Nah, Agus Salim, jangankan merampas hak orang lain, diberi nggak mau dia. Ya. Ya balik ke Agus Salim, berarti Agus Salim bisa menjadi contoh orang-orang yang berjuang. Agus Salim nggak mau dia, itu hebatnya Agus Salim nggak mau dia. Nah, itu contoh ya dari keteladanan bapak-bapak kita di masa dulu. Saya tidak ingin mengatakan, kita harus seperti dulu lah, Bung Hatta mau beli sepatu aja nggak bisa. Tetapi semangat pengabdiannya, kejujurannya, ketulusannya gitu di dalam menyesuaikan dengan situasi itu tidak pernah lekang. Itu Bung Hatta. Semua orang tahu beliau adalah berjuang dengan penuh pengorbanan sampai pernah diasingkan ke berbagai tempat gitu. Lalu berjuang dengan penuh berani melawan penjajahan Belanda, kemudian mengambil strategi kooperatif dengan Jepang untuk segera bisa merdeka. Ide-idenya cemerlang. Misalnya apa yang kita bisa lihat sekarang peninggalannya yang masih sering kita pakai itu istilah kedaulatan rakyat. Demokrasi asli misalnya. Dulu kan orang ribut tuh. Demokrasi itu dari barat. Kita harus pakai yang asli. Yang asli itu apa? Nggak ada yang tahu. Pokoknya demokrasi lah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu. Tapi Bung Hatta menjelaskan yang asli itu ini. Dan yang nampaknya masuk di dalam konstitusi kita misalnya istilah kerakyatan, istilah kedaulatan rakyat itu dulu Bung Hatta yang mengemukakan itu secara meluas. Konsep tentang ekonomi koperasi yang sekarang masuk bahwa kehidupan masyarakat Indonesia itu pada dasarnya kolektivisme. Cuma kalau dulu kolektivisme kekayaan alam itu dikerjakan bersama-sama sebebasnya gitu, suka-suka gitu karena masih orangnya juga terbatas. Nah, kata Hatta kedepannya harus dibangun koperasi
Itu kolektivisme baru di bidang perekonomian gitu. Di bidang politik juga ada kolektivisme baru juga gitu. Sehingga kolektivisme juga berubah, menghilangkan feodalisme dan watak imperialisme dan seterusnya, itu Hatta. Tapi lebih itu kehidupannya yang sangat sederhana. Ya, itu dia, Hatta itu pinter orangnya, pengabdiannya penuh kepada Republik ini, tetapi dia yang cukup mengharukan tuh pensiunannya sebagai wakil presiden itu hampir tidak mampu membayar uang listrik untuk rumah yang ditinggalinya. Seorang wakil presiden. Seorang wakil presiden. Sampai Gubernur Ali Sadikin waktu itu turun tangan. Sudah negara atau Pemda yang membayari uang listriknya Pak Hatta ini, keluarga Pak Hatta ini. Tercatat juga Pak Hatta itu sejak menjadi wakil presiden ingin punya sepatu kulit yang bagus. Mereknya merek Belly. Ya, itu di beberapa buku ada cerita itu. Gimana Pak itu? Ya itu, Bung Hatta ingin beli itu sehingga dia menggunting iklan di koran tentang sepatu Belly itu, disimpan di lipatan bukunya. Suatu saat akan saya membeli ini. Saya mau nabung uang dulu. Ini wakil presiden loh. Gitu. Sampai meninggalnya beliau tidak mampu membeli sepatu Belly itu. Ada lagi Pak, nih saya mau tokoh satu lagi yang semakin ke sini. Jadi di awal-awal reformasi dalam hal penegakan hukum, kita mengenal tokoh yang disebut dengan Baharudin Lopa. Ya, nah, dalam catatan Pak Mahfud, apa yang bisa kita dapat inspirasi dari tokoh-tokoh mutiara seperti Baharudin Lopa? Alhamdulillah saya kenal baik dengan Pak Baharudin Lopa, bukan hanya ketika sama-sama menjadi menteri, tetapi jauh sebelum itu, dia itu kan ngajar di kampus saya, di UI Yogyakarta, Fakultas Hukum. Jadi di Fakultas Hukum UI itu dulu orang-orang yang hebat tuh disuruh ngajar di sana semua, termasuk Pak Bagirmanan, Pak Muladi, termasuk Pak Baharudin Lopa ini. Kita suruh ngajar ke kampus saya. Nah, ini orangnya, kalau keberaniannya orang sudah pasti tahu ya. Dia tidak takut pada siapapun. Dia bisa menangkap orang-orang yang ditakuti orang. Raja judi lah, preman lah, dia tangkap semua kan, si Baharudin Lopa. Kita sudah tahu perannya. Waktu Komnas HAM, dia di awal reformasi muncul tiap hari di TV, bicara soal pelanggaran HAM oleh aparat, oleh TNI. Setiap hari muncul, orangnya berani. Tapi yang bagi saya yang lebih terkesan tuh kehidupan pribadinya, ya, yang sangat bersahaja. Suatu saat dia ini ngajar di kampus saya, disuruh antar ke supir saya. Supirnya Pak Mahfud? Supir kantor. Supir saya namanya Yanto. Tapi karena waktu itu saya pimpinan fakultas kan, saya pembantu dekan 2 yang ngurusi keuangan itu kan. Saya kasih honor ini Pak, ceramahnya gini, biaya makan ini sekian. Nah di tengah jalan berhenti makan dengan supir saya itu. Udah itu supir saya sudah berkali bilang, kalau makan nanti kamu yang bayar ya. Nah, makan. Sesudah makan gitu, dia datang ke supir saya. Mas, saya dibayari ya? Iya. Iya Pak, ini sudah dikasih. Ini saya kembalikan ya, katanya. Saya ini di kwitansinya saya sudah ada jatah makan. Jadi saya bayar, yang kamu ya bayar sendiri. Katanya. Begitu jujurnya dia itu. Nggak mau makan, karena dia udah dibayar untuk makan. Ketika itu mungkin dia sudah menjadi pejabat ya Pak ya? Hah? Ketika itu sudah sudah profesor kan ngajar di kantor saya. Kalau tidak salah sudah dirjen. Sudah pernah jadi dirjen Kumham juga dulu ya. Dirjen Pemasyarakatan pernah. Sebelum jadi jaksa agung pada akhirnya. Iya, sebelum jadi jaksa agung. Jadi jaksa agung kan dulu zaman Gus Dur. Nah, waktu zaman dia juga karena orang hebat begitu kan dia dulu dicalonkan menjadi gubernur ya. Ya, di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Waktu itu kan pemilihan gubernur waktu itu ditunjuk oleh pusat, hasilnya udah ditentukan. Ya kan, kalau tidak salah itu saingannya namanya siapa, Palaguna atau siapa, atau mungkin bukan itu, tapi ada satu nama Baharudin Lopa. Agar muncul nama lain, agar tidak tunggal, itu Baharudin Lopa dihubungi oleh Menteri Dalam Negeri, Pak Rudini. Pak Baharudin Lopa nanti ikut ya calon, biar calonnya terpenuhi, ada 3 yang diajukan ke pusat, Pak Baharudin Lopa ikutlah daftar. Terus kata Pak Baharudin Lopa, boleh pemilihannya bebas? Enggak, yang menang sudah ada.
Pak Baharudin Lopa calon aja, nanti kami kasih uang 1 miliar sebagai uang tampil gitu. Pak Baharudin Lopa enggak mau, saya bilang. Kalau mau jadi pajangan kayak gitu. Itu termuat di semua berita media waktu itu. Ketika Pak Baharudin Lopa bilang, saya ditawari uang untuk jadi calon manten aja, katanya saya enggak mau. Waktu itu menterinya Pak Rudi nih. Menolak permintaan menteri ya? Oh, iya. Pejabat di daerah ya? Iya, dia kepala kejaksaan tinggi, datang ke daerah. Terus bawa mobil kan, ngisi bensin di jalan. Gitu Pak Baharudin Lopa di dalam. So, itu mobilnya berjalan, lalu dia ingat, sopir, tadi siapa yang bayari bensin tuh? Dari Pak Kejaksaan Negeri, Pak. Kepala Kejaksaan Negeri. Oh, balik. Balik dia ke Kejaksaan Negeri. Tadi ini bensinnya kamu bayar, ini saya kembalikan. Saya kan ketua pengadilan tinggi, ada jatahnya juga untuk beli bensin, katanya. Balik dia lagi. Coba. Sekarang kurang kadang-kala. Udah dikasih uang bensin, minta mobilnya lagi. Mobilnya mana? Luar biasa ya. Nah ini keteladanan yang harus kita wariskan yang mumpung zaman Republik. Kita tidak usah menjadi malaikat lah, sok suci, sok apa. Masa berbuat gitu aja nggak bisa? Menjadi manusia biasa yang baik seperti itu. Nah kadang-kala nih orang kalau mau berbuat baik, oh kamu sok suci lu, ini lu. Bisa, kenapa enggak? Negara sudah memfasilitasi. Dan kita punya contoh banyak untuk itu Pak. Tuh, ya, contoh banyak. Ya. Nah sekarang orang-orang baik kayak gitu tuh kadang-kala tidak masuk ke arena permainan karena terjadi apa? Terjadi kartelisasi politik. Nah nanti kita bicara sendiri soal kartelisasi politik. Demokrasi menjadi oligarki, menjadi kartelisasi, kemudian didampingi oleh apa yang disebut negara maling, kleptokrasi. Ya. Tapi itu istilahnya Pak Syafi'i Ma'arif. Nanti saya ini ya. Kesempatan lain kita bahas. Kalau kita nyebut nama Pak Syafi'i Ma'arif kan orang iya gitu. Kalau kita ini kan dianggap politisi kan. Ini Pak Syafi'i Ma'arif nih yang bilang. Iya Pak. Nah. Di masa peringatan kemerdekaan seperti sekarang ini, saya juga ingin Bapak mencerita tentang satu lagi mutiara bangsa yang pernah menjadi presiden dan membanggakan kita di dunia internasional. Terutama dalam hal Gus Dur. Gus Dur Bapak udah cerita kemarin kan? Oh iya. Kali ini dalam hal teknologi Pak. Oh, Pak Habibie. Pak Habibie. Wah. Apa cerita Bapak tentang yang perlu kita dengarkan dan menjadi teladan bagi kita semua? Luar biasa. Dia menjadi jembatan emas reformasi. Ya, ketika gerakan reformasi bergelombang, berhasil menjatuhkan Pak Harto dan Pak Harto menyatakan berhenti. Secara konstitusi Pak Habibie adalah presiden mulai tahun 98 sampai 2003. Tapi Pak Habibie begitu jadi presiden untuk mengantarkan reformasi, membangun demokrasi. Saya hanya akan menjadi presiden sebentar, menyiapkan pemilu. Tahu enggak, bulan Juni berikutnya, 8 bulan berikutnya diadakan pemilu. Gitu. Kalau Habibie mau, saya presiden. Berdasar konstitusi, jika presiden berhalangan tetap digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Ini enggak pakai habis masa jabatannya, hanya pakai 8 bulan Pak Habibie. Pakai 8 bulan udah pemilu. Makanya disebut reformasi dipercepat waktu itu Pak. Reformasi dipercepat dan Pak Habibie menjadi jembatan. Kalau Pak Habibie mau, waktu itu kan bisa pakai TNI, pakai Polri, agar dia berdasar konstitusi, demi konstitusi, saya sampai tahun 2003, tapi dia enggak. Dia berhenti pada tahun 1999. Jadi dia buang waktunya itu 3 tahun lebih. 3,5 tahun jabatan dia tinggalkan karena demi membangun demokrasi. Hal lain lagi yang menarik, begitu demokratisnya dan aspiratifnya dia. Ketika sidang MPR menolak pertanggungjawaban dia, ya waktu itu kan ada 2 calon kuat, satu Pak Habibie dari Golkar, kuat dukungannya karena pada waktu barisan kelompok Islam di situ, lalu ada Bu Mega kuat juga barisannya karena tuh barisan kelompok nasionalis merah, ini kelompok nasionalis Islam hijau. Pak Habibie kuat di sini, ini kuat. Nah Pak Habibie waktu itu laporan pertanggungjawabannya tentang Timur Timur ditolak dengan suara tipis oleh MPR. Di MPR. Dan penolakan oleh MPR itu tidak menyebabkan dia terhalang menjadi presiden. Tidak ada larangan kalau laporan Timur Timur ditolak, tidak boleh jadi calon presiden. Tidak
Tidak ada larangan itu. Tapi begitu laporan ditolak, malamnya Habibie menyatakan dia mundur dari pencalonan. Kenapa? Sampai orang seperti Amin Rais, Wiranto, Nur Mahmudi, Ismail, dan banyak tokoh lagi nangis di rumah Habibie. Bapak, tidak ada yang menghalangi Bapak, kata Pak Habibie. Tidak. Rakyat tidak percaya saya. MPR menolak pertanggungjawaban saya, berarti itu wakil rakyat. Saya ditolak, berarti saya tidak layak menjadi presiden. Mundur dia. Luar biasa ya. Mundur. Sampai saling tunjuk pada waktu itu. Ini kesaksian orang-orang yang hadir waktu itu. Tapi Habibie, saya mundur. Habis itu dia sholat subuh ke Masjid Istiqlal. Lalu bicara ke rakyat, ya nanti saya mundur. Saya tidak pantas menjadi presiden kalian. Biar demokrasi maju dan sportif. Kalau laporan saya ditolak, berarti saya tidak layak. Etikanya luar biasa, Pak ya. Etikanya luar biasa. Itulah kemudian muncul Gus Dur itu kan, yang kemudian sebagai presiden. Nah itu kan patut dicontoh. Kenapa Habibie waktu itu? Kalau mau nekat dia loh, saya pertama, kalau mau sampai 2003. Pada saat itu kalau mau merekayasa menang, Golkar pada waktu itu kuat dengan barisannya yang hijau itu. Cerita ini mesti didengarkan oleh orang-orang yang minta diperpanjang, Pak. Minta diperpanjang. Iya. Habibie nggak minta diperpanjang, minta diperpendek. Dan ketika ada kesempatan, dia tidak merekayasa apa. Saya berhenti. Rakyat tidak percaya ke saya. Ini Habibie. Nah, oleh sebab itu tuh mutiara menurut saya. Dari tokoh-tokoh kita terdahulu, mumpung ini masih suasana kemerdekaan, peringatan, mari kita cintai Republik itu dengan sepenuh pengabdian. Sepenuh pengabdian tidak harus habis-habisan. Sesuai dengan posisi kita aja. Kalau Anda jadi menteri, begini nih caranya. Kalau jadi rakyat, begini porsimu. Kalau jadi dosen begini, semuanya bekerja untuk negara ini, gitu. Kalau kita mau refleksi, Pak, apa kira-kira yang menyebabkan? Sekarang kan kalau kita mencari itu begitu susahnya, Pak. Memang tidak harus se-ekstrim itu, tapi mencari tokoh yang kira-kira bisa menjadi mutiara, menjadi panutan, betapa sulitnya. Apa yang menyebabkan, Pak, stok seperti itu sekarang nyaris kita nggak punya? Kalau saya kan bergerak di bidang hukum, jadi saya lebih menilainya ini runtuhnya nilai-nilai moral. Begini, hukum itu kan kristalisasi dari moral. Nah, jadi di dalam masyarakat itu ada aturan, ada agama, moral, kesusilaan, kesopanan, etika ini berkumpul sini. Nah, ini disaring oleh hukum, yang dijadikan undang itu hukum. Tapi yang belum disepakati, ini moral. Nah, moral itu seharusnya lebih tinggi dari hukum karena sumber hukum itu adalah moral. Nah, sekarang orang tuh tidak takut lagi melanggar moral asal bisa memanipulasi segala hukum. Jadi hukum itu kan bisa diakal-akali pakai prosedur ini benar, prosedur itu benar, prosedur kamu menang ini kalah. Itu bisa diatur hukum itu kalau hanya aturan. Tapi kan di atasnya ada moral. Nah, moral sebagai sukma hukum, istilah yang dipakai dulu oleh Hakim Agung Artijo Alkostar ya. Kita tidak sempat bicara dia panjang, tapi dia Artijo juga salah satu tokoh yang menginspirasi. Hukum itu bersukmakan moral dan etika dan keadilan. Kalau moral sudah hilang, hukum itu tidak ada gunanya. Hukum tanpa moral itu tidak ada gunanya. Nah, sekarang ini banyak orang korupsi itu merasa tidak apa-apa. Sewenang-wenang merasa tidak melanggar hukum. Kenapa? Karena belum dibuktikan di pengadilan. Yang mau ngadili dia takut. Kalau misalnya saya sebagai menteri misalnya ya, melakukan apa? Kadangkala hakimnya takut, jaksanya takut, temannya sungkan, kan itu kan? Ya. Lalu merasa tidak bersalah gitu. Nah, menurut saya seharusnya orang tidak perlu dilakukan tindakan hukum, tapi kesadaran moral. Mengembalikan sukma hukum itu, yaitu moral, adat, etika, keagamaan, tuntunan keagamaan yang belum menjadi hukum formal itu diikuti semua. Saya ingin mengingatkan bahwa kenapa orang hanya takut pada aturan dan tidak takut pada moral. Karena kalau aturan hukum itu sanksinya namanya sanksi heteronom. Dipaksakan oleh hakim, polisi, dan jaksa. Tidak bisa ngelak kalau kamu ketangkap. Lalu cari cara nyuap hakim, cari cara membenarkan pasal dan sebagainya, aman. Dia tidak takut pada moral karena sanksinya tidak diketahui orang. Padahal kalau menurut kearifan lokal kita, kearifan ajaran agama kita, nilai sanksi yang lebih berat itu adalah sanksi otonom.
Apa tuh sanksi otonom? Sanksi otonom itu sanksi merasa berdosa, merasa takut, merasa terkucil, merasa dicurigai terus, takut pensiun. Itu semua sanksi, itu sanksi otonom yang datang. Oh, kalau saya pensiun nanti cilaka ini. Oleh sebab itu saya harus cari pengganti saya yang bisa mengamankan saya ini. Dirjen saya aja yang besok jadi menteri. Ini yang tahu rahasia saya. Nah, nanti sesudah keluar dia nyewa pengawal lagi kan. Tolong diamankan saya. Setiap saat datang menemui orang KPK, menemuinya tolong kasus ini jangan diungkit-ungkit gitu. Itu sanksi moral. Bahkan ada sanksi moral itu yang sifatnya karma. Kadangkala ini saya tertarik aja pada apa yang dikatakan oleh aktivis anti korupsi si Novel Baswedan ya di podcastnya kemarin begitu. Supaya ingatlah orang itu, tidak ada orang korupsi itu bahagia. Tidak ada. Kata Novel Baswedan, tidak ada. Orang korupsi itu kok bahagia katanya. Kamu boleh banyak hartanya, tapi kamu akan menderita. Itulah sanksi otonom. Ya, saya ingat juga teman saya Yusuf Ateh yang sekarang menjadi Ketua Pansel. Ketua Pansel itu bercerita kepada saya, kenapa Pak Ateh Anda kok bisa membangun disiplin di tempat Anda itu? Tempat Anda itu kan uang triliunan. Staf Anda bisa menerima suap semua tuh untuk membuat laporan ini korupsi, ini tidak korupsi. Kenapa? Gini katanya. Karena saya didik ke anak buah saya, orang yang tidak korupsi, mencukupkan gaji, tidak tergoda untuk dapat suap itu hartanya berkah. Coba lihat tuh, anak-anak yang bekerja di sini. Anaknya bisa sekolah ke luar negeri dengan beasiswa yang hebat-hebat. Orang tuanya tidak kaya. Tapi coba tuh koruptor-koruptor yang hebat, punya pesawat, punya rumah di situ. Mana anaknya yang jadi orang terhormat? Nah, itu ajaran moral. Ajaran moral. Bahkan ada juga orang yang berteriak-teriak memberantas narkoba, tapi dia jahat, setiap ada bukti narkoba diganti tepung, anaknya terlibat narkoba juga. Malu kan dia pada akhirnya. Nah itulah yang kalau dalam kearifan bangsa kita, kearifan agama kita, itulah sanksi otonom yang lebih berat daripada sanksi heteronom. Oleh sebab itu, kalau saya, wahai anak bangsa, kalau kamu takut terhadap akibat-akibat buruk, jangan takut kepada hukum hanya sebagai norma yang bisa dipaksakan oleh negara, tetapi takutlah pada sanksi-sanksi yang sifatnya otonom, yang sifatnya gaib dan sebagainya. Karena ini kearifan kita. Minum dulu, Pak. Minum ya. Baik, Pak Mahfud, saya kira cukup. Sekian banyak tokoh yang Bapak sudah ceritakan. Semoga ini semua bisa memberikan teladan sekaligus inspirasi bagi siapapun, bagi politisi, bagi pejabat, maupun terutama bagi anak muda kita yang calon pemimpin bangsa ke depan. Terima kasih Pak, semoga terus ini menjadi pilihan dan inspirasi kita semua. Baik, demikianlah terus terang episode kali ini. Silakan menyampaikan saran kepada kami untuk menjadi pertimbangan kami dalam memilih topik untuk pekan-pekan mendatang. Sampai jumpa, maju terus Indonesiaku. Dirgahayu Indonesia ke-79. Selesai.